Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Roy Marantika dalam program kita kali ini yaitu Apa Kabar Indonesia Pagi Medan. Adapun tema pembahasan kita kali ini adalah APBD sehat berbasis kesejahteraan. Bersama saya telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Zulkarnain MSI. Selamat pagi Pak. Beliau adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dan langsung saja kita ke topik yang kita bahas ya. Baik Pak, dalam pidato Wali Kota Medan, beliau sempat beberapa kali menyatakan akan menciptakan APBD sehat berbasis kesejahteraan. Secara pengertian, APBD sehat berbasis kesejahteraan itu apa sih? Ya, Mas Roy ya. Selamat pagi juga ini pemirsa TV One ya. Jadi memang dalam beberapa kesempatan ya, kalau kita ikuti tagline ya, pengelolaan keuangan daerah ini salah satunya adalah ya APBD sehat yang berbasis kesejahteraan atau berorientasi kepada kesejahteraan. Sebenarnya ini ya berangkat dari pemahaman bahwa sebuah pemerintahan, apakah pemerintah pusat namanya ya, pemerintah daerah, yang dikatakan pemerintahan yang kuat itu kalau APBD-nya itu relatif besar. Nah, ya. Jadi APBD-nya kuat, sering disebut. Ya. Nah, yang dikatakan APBD kuat ataupun APBD besar itu adalah APBD yang mencerminkan bahwa kapasitas fiskal, ya. Jadi artinya perencanaan ataupun penganggaran, ya, sumber daya pembangunan yang dituangkan ataupun yang ditetapkan bersama di dalam APBD itu agak mendekatilah dengan kebutuhan fiskalnya. Kita tahu kebutuhan fiskal ini kan sesuatu yang kurang terbatas ya, tidak terbatas. Sebab namanya kebutuhan ya, mau kebutuhan, kepentingan ya, itu tentunya baik secara individu, secara kelompok itu tidak terbatas. Tapi paling tidak kapasitas fiskal kita itu mendekati kebutuhan fiskal. Jadi kita tahu ya, untuk tahun 2023 misalnya kapasitas fiskal kita itu kalau dari sisi pendapatan daerah itu sekitar 7,4 triliun. Dari sisi belanja daerah itu sekitar 7,8 triliun. Jadi ya, saya pikir ya APBD kita ini APBD yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan APBD sehat berbasis kesejahteraan itu sebenarnya adalah ya saya banyak menggunakan apa kata-kata misalnya gini, banyak komentar ya ataupun persepsi publik. APBD itu ya lebih banyak diperuntukkan ya untuk birokrasinya sendiri gitu. Jadi APBD birokrasi. Nah, kalau APBD Kota Medan itu APBD yang benar-benar berbasis kepada kesejahteraan, ya, berbasis kepada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan. Sebab apa? Indikator yang pertama itu adalah dalam struktur APBD itu belanja pegawainya untuk tahun 2023 itu lebih kurang hanya 26%. Ya, jadi 74% ya belanja daerah kita itu digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota, khususnya pembangunan berbagai prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, kita tahu ya, prioritas pembangunan yang selalu disampaikan sebagai komitmen politik, komitmen pembangunan ya adalah misalnya bagaimana meningkatkan ketersediaan prasarana sarana infrastruktur. Kita sangat dekat dengan slogan Medan Tajir misalnya, Medan tanpa banjir atau Medan tanpa lobang ya dan sebagainya. Jadi memang orientasi APBD kita itu alokasinya secara alokatif memang diorientasi kepada ketersediaan ya prasarana sarana ataupun infrastruktur perkotaan yang mapan ya, yang layak. Secara garis besar ini untuk struktur atau postur APBD dari sisi pendapatan daerah ini maupun belanja daerah ini seperti apa? Nah, struktur ya ataupun postur APBD ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan tadi yang kita sebut dengan APBD sehat
yang berbasis Sejahtera. kesejahteraan. Sebab dalam struktur ataupun postur APBD inilah kita lihat nanti bagaimana sebenarnya ya APBD yang sehat itu. Tadi perlu saya tambahkan sedikit yang dikatakan APBD sehat itu juga ya APBD yang dari sisi pendapatannya sumber-sumber pendapatan daerahnya tidak seluruhnya proporsinya ya bergantung kepada dana transfer namanya. Oke. Ya. Yaitu dana yang bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Tapi juga ya kontribusi pendapatan asli daerahnya cukup berimbang. Nah, itu juga sebagai bagian dari yang disebut dengan APBD sehat. Nah, secara struktural ya APBD itu kan ada dua sisi. Sisi pendapatan daerah dan belanja daerah. Nah, kita yang pertama dari sisi pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu sebenarnya secara struktural ya itu sumber pendapatannya ada dua kelompok besar, Bung Roy. Jadi yang pertama itu adalah ya kelompok pendapatan daerah yang bersumber dari yang kita sebut pendapatan asli daerah. Nah ya itu dalam APBD 2023 alokasi yang kita rencanakan dalam APBD itu sekitar 3,5 triliun. Jadi proporsinya terhadap pembentukan pendapatan daerah itu ya lebih kurang 49% lah ya, sebab volume APBD kita sendiri dari sisi pendapatan daerah itu lebih kurang sekitar 7,4 triliun lebih. Nah, kita tahu kalau kita bicara PAD itu ada lagi ya komponen-komponen kecilnya, ada yang disebut dengan pajak daerah. Ini komponen ya yang membentuk PAD itu ya yang kontribusinya paling besar, pajak daerah. Kita kan sering dengar pajak ya. Betul. Pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, ya, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya kan. Nah inilah komponen pertama yang membentuk ya pendapatan asli daerah. Yang kedua ada namanya retribusi. Mungkin yang paling Bung Roy ya, retribusi yang paling familiar ini retribusi parkir. Iya, parking. Iya benar-benar. Nah, ada dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya ya persetujuan bangunan gedung, PBG namanya ya. Sudah berganti nama gitu ya. Nah, inilah ya pajak dan retribusi inilah sebenarnya pembentuk utama dari yang kita sebut dari pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan daerah itu secara struktural itu dibentuk yang pertama dari komponen pendapatan asli daerah. Di mana dalam APBD kita itu tercatat ya untuk 2023 ya lebih kurang 3,5 triliun atau proporsinya sekitar 49% ya terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan. Yang kedua, sumber pendapatan daerah itu ya secara umum ya kita mengenalnya yang disebut dengan dana transfer. Nah, dana transfer ini sebenarnya ada dua komponen pembentuknya. Dana transfer yang murni bersumber dari APBN, pemerintah pusat. Ada juga yang disebut dana transfer ini adalah ya dana bagi hasil antar daerah. Itu yang bersumber dari provinsi. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih kurang 3,6 triliun pendapatan daerah yang kita harapkan bisa kita implementasikan, kita realisasikan ya dalam tahun 2023 itu bersumber dari dana transfer. Nah, inilah sebenarnya pembentuk dari struktur pendapatan daerah dalam APBD. Sebenarnya ada satu lagi, Bung, yaitu namanya pembiayaan penerimaan, ya, pembiayaan penerimaan. Pembiayaan penerimaan ini sebenarnya adalah silpa anggaran yang ya uang yang ada di kas daerah dari tahun sebelumnya yang dibawa ke tahun berjalan. Jadi memang struktur pendapatan daerah itu selain pendapatan daerah dalam tahun berjalannya juga ya didukung oleh namanya silpa tahun lalunya ya yang dapat digunakan untuk tahun berjalan. Itu dari sisi pendapatan. Dari sisi belanja, struktur belanja daerah itu dibagi sebenarnya dalam dua kelompok besar. Pertama namanya belanja operasi. Nah, belanja operasi ini ya kalau kita kelompokkan lagi, komponen terbesarnya itu ada namanya belanja pegawai.
Oke, nah berarti saya bisa bertanya setelah ini, Iya. kemana sih realisasinya? Ya kan, tadi kan Bapak sudah menerangkan ke masyarakat sumber-sumbernya nih, jadi masyarakat bisa tahu nih kan kemana, dari mana sumber-sumber APBD yang bisa didapat. Nah, Bapak tadi setelah itu menjelaskan tentang realisasinya, tapi belum dijawab sepenuhnya ya. Iya, Jadi iya. kemana saat lagi kita akan jawab pertanyaan berikut. Protokol kesehatan di tempat kerja. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Bawa makan siang dan makanlah di meja kerja. Lakukan secara disiplin protokol 3M. Bersatu melawan Corona. Kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi Medan, dan masih bersama Bapak Zulkarnain MSI, dan bicara realisasi APBD nih Pak. Tadi kan sempat ya kita bahas sedikit, dan kali ini saya ingin menanyakan bagaimana sudah realisasi APBD ini hingga saat ini, dan apakah sudah sesuai dengan rencana anggaran yang sudah ada? Nah, jadi gini Mas Roy, ya. Ini kan berkaitan dengan struktur belanja daerah yang tadi sudah kita singgung ya. Tapi struktur belanja daerah ini perlu juga saya tekankan untuk menghubungkannya dengan tagline tadi, APBD sehat dan APBD yang berbasis kesejahteraan. Dalam struktur ya belanja daerah kita ya, itu proporsi belanja pegawai hanya lebih kurang 26%. Sekitar 2 triliun ya. Dan yang cukup menonjol adalah proporsi belanja modal. Nah, belanja modal ini sekitar 2,3 triliun. Ya, jadi ini juga kriteria ataupun cerminan ya yang menunjukkan bahwa APBD Kota Medan itu strukturnya, posturnya itu memang didesain menjadi APBD yang sehat. Nah, belanja modal inilah yang tadi kita diskusikan kemana sih dialokasikan. Nah, kita tahu ya sehari-hari ya kita mengitari kawasan kota ini, ya, kita melihat di mana-mana ada pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan jalan, ya, ada peningkatan ataupun pembangunan jalan, ya, drainasi juga seperti itu. Jadi memang alokasi terbesar dari belanja daerah itu, ya, sesuai dengan kebijakan Bapak Wali Kota Medan, ya, di mana dalam kebijakan politik pembangunannya sudah menetapkan ada 5 prioritas pembangunan kota kan. Pertama bidang infrastruktur. Infrastruktur ini secara operasional itulah ya yang sering kita amati banyaknya pembangunan jalan dan drainasi. Nah itu alokasinya ya lebih kurang 2,4 triliun untuk pembangunan jalan dan drainasi. Ya itu masih berjalan, ya, berkelanjutan ya. Nah, jadi kita harapkan lah ya nanti pada akhir tahun 2024 maka ya persentase jalan layak itu ya bisa mencapai 95% kan gitu ya, sama dengan sistem jaringan drainasi yang sekarang sedang kita bangun. Kita harapkan ya secara signifikan akan mengurangi banyak titik genangan yang sampai saat ini masih ya kita alami ya. Jadi memang alokasi belanja terbesar itu di situ ya untuk infrastruktur jalan drainasi. Yang kedua ya utilitas kota. Nah, mungkin ya kita juga sudah banyak melihat geliat pembangunan fasilitas kota. Saat ini ada pembangunan ya kawasan Kota Lama Kesawan. Nah, memang kebetulan pembangunan kawasan Kota Lama Kesawan ini sumber pembiayaannya dari Kementerian PUPR. Tapi ya yang terintegrasi di dalamnya itu ada Lapangan Merdeka, ya. Nah, kita berharap kawasan Lapangan Merdeka ini, ya, secara tradisional dari sisi tata ruang, yaitu kita kembalikan fungsi ruangnya, ya, sebagaimana kebanyakan harapan masyarakat. Nah, tapi secara ekonomis juga, ya, Lapangan Merdeka ini kita harapkan nanti lebih produktif. Seperti itu. Jadi ada pembangunan Lapangan Merdeka, ada pembangunan kawasan
kompleks stadion Kebun Bunga, ada Islamic Center, ya seperti itu. Ada pembangunan Tanggul Road Belawan, ya seperti itu. Jadi banyak pembangunan infrastruktur yang sedang kita kerjakan ya pada saat ini. Nah, termasuk ya Bapak Wali Kota itu sangat konsen terhadap pembinaan UMKM. Jadi tagline itu UMKM naik kelas. Betul. Bahkan ya ini bukan hanya sekedar bahasa-bahasa simbolik, malah dalam beberapa waktu sebelumnya Bapak Wali Kota itu sudah meluncing ya ekspor produk-produk UMKM ya, dan strateginya ya kita mendorong supaya ya produk UMKM ini masuk ke marketplace. Nah, kita tahu kan sebenarnya pasar yang dimaksud pada saat ini definisinya beda dengan pasar zaman kita dulu. 20 tahun yang lalu. Kalau dulu yang dikatakan pasar itu misalnya pasar Peringgan, pasar Petisa, di mana pembeli dan penjual bertemu langsung. Nah, yang sekarang lebih banyak yang dimaksud dengan pasar itu ya, itu adalah kesepakatan tanpa harus face to face. Nah, seperti ini pembinaan UMKM ya, itu sangat konsen kita lakukan, termasuk persampahan ya. Jadi kita berharap ya Medan ini ya, kalau kita berharap Medan ini kota layak huni ya tentunya ya harus bisa kita sebutkan Medan bersih. Betul. Iya, betul. Makanya Bapak Wali Kota sangat konsen terhadap tata kelola persampahan ini, manajemen persampahan ini. Ya. Nah, jadi memang pemerintah kota saat ini sudah menerbitkan juga semacam sistem dan prosedur ya, SOP tata kelola persampahan supaya Medan ini ya betul-betul ya disebut dengan Medan bersih. Sebab kota yang bersih itu sebenarnya salah satu daya tarik ya kunjungan, saya pikir ya, di samping aspek-aspek kepariwisataan yang lain ya seperti itu. Jadi alokasinya ya prioritas pembangunan kotanya ke arah pembangunan infrastruktur ya kota dan fasilitas kota yang diperlukan. Nah, bagaimana realisasinya? Nah, sampai saat ini alhamdulillah ya kita bisa mendorong percepatan realisasi APBD kita. Tadi kan APBD kita sebut ya itu ada dua sisi, dari sisi pendapatan daerah. Nah, sampai saat ini per 1 September ya, kira-kira itu realisasi pendapatan daerah kita sudah mencapai 50%. Artinya ada optimalisasi ya realisasi pendapatan daerah seperti itu. Kita tahu tadi ya pendapatan daerah bersumber dari baik pendapatan asli daerah maupun dana transport. Jadi artinya secara umum ya relatif kita mampu mendorong mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah. Ini sangat penting, Mas. Sebab apa? Ketika bicara pendapatan daerah, sebenarnya kita sedang bicara belanja daerah karena apa yang dihasilkan sebagai pendapatan ini yang kita alokasikan ya untuk mendorong percepatan belanja daerah. Nggak bisa kita dorong percepatan belanja daerah kalau ya pendapatan daerahnya terbatas. Nah, alhamdulillah saat ini ya sekitar 3,4 triliun ya. Jadi realisasi belanja daerah kita itu sudah sekitar 3,4 triliun ya. Jadi sekitar 46% ya dari total belanja daerah. Total belanja daerah kita itu sekitar 7,8 triliun, Mas. Jadi 3,4 triliun itu sudah bisa direalisasikan. Apa manfaatnya kan itu? Nah, realisasi belanja daerah ini sebenarnya itu yang selalu misalnya ya pemerintah bahkan Bapak Presiden itu selalu ngomong ya perlunya percepatan penyerapan belanja daerah. Sebab dengan belanja daerah kita tahu belanja daerah ini merupakan stimulus perekonomian. Betul. Ya. Nah, jadi dengan realisasi belanja daerah misalnya paling tidak kita bisa mendorong ya pembukaan lapangan kerja ya dari sisi sektor publik. Kita tahu lapangan kerja juga sebenarnya mayoritas ya 70-80% itu dibuka oleh sektor swasta. Tapi paling tidak sektor pemerintahnya 20-25% itu didorong dari belanja daerah. Dengan penciptaan lapangan kerja tentunya ada peningkatan pendapatan. Dengan adanya peningkatan pendapatan tentunya
kita harapkan ada peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan. Salah satu lagi Mas yang sangat prioritas ya, ya mungkin Mas belum pernah ke fasilitas kesehatan ya, apakah puskesmas, rumah sakit, provider. Kita tahu di Kota Medan ini setiap masyarakat Kota Medan ya untuk berobat baik ke pelayanan dasar maupun rumah sakit rujukan cukup hanya bawa KTP kan. Nah, karena kita memang sudah bisa ya dari sisi penganggaran ya itu mencapai namanya UHC. Jadi level di mana memang semua masyarakat kota ya itu sudah bisa membayar premi asuransi kesehatan yang diwakili oleh pemerintahnya gitu. Pemerintahnya bayar ya, karena untuk asuransi kesehatan masyarakat kota ini dari sisi APBD aja kita mengeluarkan premi pembayaran ya itu lebih dari 300 miliar. Nah, kita tahu kan asuransi kesehatan ini kan di sektor swasta ada juga kewajiban perusahaan. Betul. Ya, di birokrasi juga ada seperti itu. Ya, baik. Nah, berarti pelaksanaan secara berjalan ini juga ada efek positifnya. Ada. Memang mulai terasa ini di Kota Medan gitu kan Pak ya. Nah, pengelolaan APBD ini pasti memiliki tantangan ini Pak. Apalagi kan bicara pembangunan daerah ini pasti banyak sana sini kontra dan mungkin kontroversial yang ada di masyarakat tentunya. Nah, kita akan jawab sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi Medan. Disiplin 3M mencegah penularan virus corona, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan, menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, bersatu melawan corona. Kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi Medan. Pemirsa, saya sempat tadi bertanya sebelumnya tentang apa tantangan dalam pengelolaan APBD di Kota Medan ini khususnya ya. Dan Pak Zulkarnain akan menjawab pertanyaan ini. Kira-kira ini Pak, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ataupun pelaksanaan dari rencana dari pengelolaan APBD ini apa? Jadi Mas, kalau kita bicara tantangan, kita bicara sebenarnya mengenai kebutuhan. Betul. Ya, mengenai tuntutan, mengenai kepentingan masyarakat. Iya, benar. Ya. Nah, tadi seperti yang kita singgung di samping infrastruktur, ya apa sih kebutuhan paling mendasar dari masyarakat? Ya, itu di bidang kesehatan yang tadi kita singgung, termasuk bidang pendidikan. Malah bidang pendidikan ini, Mas, ya itu ya alokasi belanja daerahnya itu ada yang disebut dengan mandatory spending, yaitu alokasi anggaran minimal yang wajib harus dialokasikan dalam APBD ya, karena dia kebutuhan paling mendasar dari setiap orang ya, ataupun secara berkelompok ya. Anggaran pendidikan kita tuh sekitar 1,2 triliun Mas untuk Kota Medan. Itu adalah anggaran yang memang primer gitu. 20% dari total belanja daerah. Seperti itu ya. Nah, tapi dengan volume APBD yang tadi kita katakan, pendapatan daerahnya sekitar 7,4 triliun, ya, belanja daerahnya sekitar 7,8 triliun, tapi sebenarnya itu masih sangat terbatas dibandingkan dengan tadi kita diskusi kebutuhan, tuntutan, kepentingan masyarakat. Jadi tantangannya adalah yang pertama ya, kita butuh partisipasi masyarakat ya, dari seluruh stakeholder, dari seluruh pemangku kepentingan yang lebih luas. Lebih luas seperti itu. Dari misalnya, masyarakat. Contoh konkretnya lah ya. Saat ini Medan itu ya dalam tahun ini Mas ya, kita bersyukur dari penganggaran APBD aja kita ada membangun underpass ya, sama overpass itu ada tiga titik. Juanda ya, depan kantor stasiun kereta api ya, Jalan Jawa, satu lagi yang di Jalan Subroto ya, Ring Road seperti itu ya. Nah, untuk membangun itu butuh pembebasan lahan. Sama ya, kita juga sedang melakukan normalisasi Sungai Babura dan sebagainya ya. Bagaimana untuk mendorong ya Medan terbebas dari
dari titik-titik genangan ya. Nah, umumnya misalnya normalisasi sungai, ya, pembebasan pembangunan jalan yang tadi overpass, underpass, itu butuh pembebasan lahan, ya. Jadi kita memang berharap ya adalah partisipasi masyarakat kita, ya, merelakan ya sebagian tanah yang kebetulan untuk kepentingan publik, ya, Mas. Sebenarnya ini bukan masalah apa ya ganti untung, bukan hanya itu ya. Tapi ibadahnya besar ini. Betul. Karena nantinya akan digunakan untuk kepentingan publik. Betul. Ya. Nah, jadi nilai ibadahnya, spiritualnya cukup besar. Jadi partisipasi seperti ini. Yang kedua, tadi kita singgung medan bersih. Nah, ini butuh partisipasi, Mas. Benar. Ya, partisipasi ya, membangun kebersihan di tingkat lingkungan. Sebab memang ya manajemen kebersihan tuh nggak bisa juga dikelola secara struktural ya oleh OPD-nya, oleh kecamatannya gitu ya. Ya, misalnya ya untuk bisa sampahnya diangkut, ya dia secara disiplin, masyarakat secara disiplin harus bisa ya harus mau meletakkan sampahnya pada jam yang sudah ditetapkan supaya bisa diangkut. Itu kan ya partisipasi masyarakat yang sangat kita perlukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ya partisipasi menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, benar. Sebab apa? Ya, situasi yang aman, yang nyaman dari suatu kota, dari suatu daerah, sebenarnya ini prasyarat dari masuknya investasi. Setuju. Ya, tidak mungkin ada investor mau menanamkan investasinya dalam jumlah yang besar pada kawasan yang tidak aman. Benar. Nah, padahal kita tahu investasi ini ya itu merupakan key factor, faktor kunci menciptakan 70 sampai 80% kesempatan kerja. Nah, jadi memang salah satu partisipasi yang sangat kita perlukan dalam pembangunan ini adalah ya bagaimana secara kolaboratif ya kita menciptakan situasi Kamtibmas ya keamanan dan ketertiban masyarakat yang betul-betul aman, nyaman. Bagaimana ya geliat ekonomi kota ini ya kalaupun tidak sampai 18 jam ya maunya 15 jam bisa berjalan ya. Kota-kota besar ya memang begitu ya. Geliat ekonominya tidak hanya siang hari tapi juga malam hari. Ya bagaimana juga ya supaya sebagian besar masyarakat kita ini terutama mungkin kalau kaum milenial ya mungkin ya itu ya membuka lapak-lapak ya kuliner dan apa dan sebagainya gitu pada malam hari supaya aman nyaman ya seperti itu sangat perlu gitu. Nah ini partisipasi contoh konkret yang kita perlukan untuk mendukung pembangunan kota kayak intinya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Baik. Nah sebagai closing statement nih kita sudah pada akhir acara nih. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh stakeholder atau mungkin masyarakat sehingga sesuai dengan judul diskusi kita yaitu APBD sehat dan juga APBD sejahtera dapat diimplementasikan secara optimal. Kira-kira apa ini? Ya, saya teringat dengan tagline kita, mutu kita, Bung Roy. Ya, Medan ini kota kolaborasi. Ya, tagline dari sisi pemerintah kotanya itu ya kolaborasi Medan berkah. Tapi dalam pengertian lebih luas, Medan ini kota kolaborasi. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita tumbuh kembangkan ya lebih besar, lebih luas, yaitu ya kolaborasi pembangunan di seluruh bidang. Nah ini yang sangat perlu ya kita bangun ya semua namanya berkehidupan ya demokratis itu ada perbedaan ya ada persamaan ada pro ada kontra itu juga cerminan dalam keluarga ya dalam keluarga kita juga ada dua orang berdiskusi di rumah kita ada perbedaan ada persamaan ya malah perbedaan itu yang kita anggap ya itu akan membangun energi besar kekuatan kita ya untuk membangun kota ini. Jadi yang kedua ya selain collaboration ya kalau kami ya terjemahan dari kolaborasi ini secara spesifik
di BKD, Badan Keuangan dan Aset Daerah itu ya ada plus ya partnership. Oke. Jadi kalau saya itu bekerja, ketika bekerja, saya tidak lagi sebagai kepala BKD, saya melebur ya dalam satu teamwork, kelompok kerja. Ya, jadi kita berbagi tugas dalam teamwork, ya tidak ada lagi identitas strukturalnya. Jadi sama-sama gitu. Atau mungkin kalau orang tua kita bilang duduk sama rendah, ya berdiri sama tinggi seperti itu. Jadi memang itu yang perlu kita perkuat. Tapi yang paling pokok juga sebenarnya bagaimana kita membangun ya kota ya yang progresif ya, kota yang produktif. Ya. Ya yang kita butuhkan ini kan kota produktif, Pak. Kota yang memang bisa ya menghasilkan begitu banyak produksi ya kebutuhan ya seperti itu. Sehingga kita bisa mendukung perdagangan lokalnya dengan produk lokal, perdagangan interinsulernya dengan provinsi juga dengan produk yang kita hasilkan, ya perdagangan internasionalnya juga kita bisa ya menghasilkannya dari mendukungnya dengan produk-produk yang kita hasilkan sendiri ya. Maka yang paling pokok, yang terakhir yang mau saya sampaikan sebagai closing statement ya bahwa ya pembangunan kota hanya berhasil kalau ada trust. Oleh karena itu, kita butuh ya memberikan kepercayaan yang kuat. Jadi seluruh stakeholder kota harus bisa memberikan kepercayaan yang besar kepada pemerintah kota untuk memanage kota kita ini, pembangunan kota kita ini sebagai kota yang berkesejahteraan, yang kita sebut dalam visi mewujudkan masyarakat kota ya yang berkah, maju, dan kondusif. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa. Pemirsa, tuntas sudah obrolan kita kali ini terkait tema kita yaitu APBD sehat dan APBD sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Zulkarnain MSI. Terima kasih Pak, selaku Kepala Badan Keuangan dan Kas Aset Daerah Kota Medan. Dan semoga apa yang disampaikan nanti ataupun yang bosan Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Baik, saya Roy Martika pamit dan seluruh rekan kerja juga pamit. Sampai jumpa di edisi Apa Kabar Indonesia Pagi Medan berikutnya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Salam kolaborasi lah. Ya, ya.